Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. 16 Desember 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan gagahnya kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus, kita perlu datang mencari wajah Tuhan pada pagi hari sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita. Dan pagi ini saya mengajak pemirsa, mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 3 sampai dengan 4. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mazmur pasal 43 ayat 3 dan 4. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap belajar firman Tuhan pagi hari ini. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini kekasih Kristus, kita akan belajar sama-sama dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kekasih-kekasih Kristus, pentingnya mengenal pribadi Allah yang benar, bukan sekadar mengetahuinya. Mengenal Allah dan bukan sekadar mengetahui siapa dirinya akan memberi kebahagiaan yang sejati bagi orang yang hidup di dalamnya. Antara mengenal dan mengetahui nampak sama, padahal sesungguhnya sangatlah berbeda. Tidak semua pribadi yang kita ketahui
adalah orang yang kita kenal. Dengan membaca riwayat hidupnya, kita dapat mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat saat ini. Namun, selama kita belum bertemu dan menjalin relasi dengan yang bersangkutan, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh mengenal dirinya. Berarti mengenal lebih dari sekedar memiliki pengetahuan, namun memiliki relasi. Hanya bila kita telah memiliki relasi dengan Allah, barulah kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Kekasih-kekasih Kristus, pentingnya untuk mengenal Allah ini dikemukakan oleh Yesus Kristus melalui doanya sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 17. Di situ ia menyebut tentang hidup yang kekal. Itulah kebahagiaan yang sejati. Ia juga mengutarakan bahwa hidup yang kekal adalah bila orang mengenal Allah, yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Allah dan bukan hanya mengetahui tentang Allah. Lebih jauh ia berkata bahwa para pengikutnya akan memiliki relasi dengan Allah karena mereka mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Berarti bila kita mengenal Yesus, yaitu memiliki relasi dengan Kristus, maka hubungan kita dengan Allah yang telah rusak oleh karena dosa akan dipulihkan. Sebagai akibat, kita akan menerima kebahagiaan yang sejati dan abadi. Kekasih-kekasih Kristus, betapa pentingnya kita harus membangun sebuah relasi yang intim bersama dengan Yesus Kristus, Sang Mesias, yang memberikan kehidupan kekal buat hidup kita. Sebab tidak cukup kita hanya sekadar mengetahuinya. Banyak orang pada hari-hari ini berkata dia mengenal pribadi Kristus, tetapi kehidupannya masih ada di dalam dosa. Kalau saudara katakan saudara mengenal pribadi Kristus, sepatutnya saudara tidak hidup lagi di dalam dosa. Sebab Tuhan tidak inginkan hal itu terjadi bagi pribadi-pribadi yang mengenal pribadinya yang benar. Tetapi justru kalau kita mengenal pribadi Yesus yang benar, maka kita harus meninggalkan dosa. Kita harus berani melepas dan meninggalkan cara hidup kita yang lama, mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus sangat serius. Kehadirannya di muka bumi bukan sekadar untuk menambah banyaknya jiwa, tetapi Yesus Kristus hadir di muka bumi karena dia punya visi yang jelas, yaitu untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu, Yesus Kristus menginginkan supaya kita mengenal pribadinya dengan benar dan kita hidup seperti apa yang ia teladankan. Biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mulai dari pribadi kita untuk melepaskan semua pola hidup kita, cara hidup kita, cara pandang kita yang lama. Lalu kita mengikuti pola pikir daripada Yesus Kristus. Biarlah setiap kita boleh menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran untuk hormat kemuliaan Allah. Kekasih Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Sebab sesungguhnya kami adalah manusia yang berdosa dan hidup sebagai seteru-Mu. Namun oleh pengorbanan-Mu yang mulia, kami dibebaskan dari ikatan dosa. Masa lalu kami yang kelam Engkau hapuskan
dan kami diperdamaikan dengan dirimu. Dengan demikian, hubungan kami dengan Allah, Sang Sumber kehidupan, dipulihkan. Kami dibebaskan dari kebinasaan dan memperoleh hidup yang kekal. Anugerah-Mu yang mulia itu memberikan kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami selalu mensyukuri anugerah-Mu itu dengan hidup secara bertanggung jawab dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami. Apabila acap kali kami hidup menurut kehendak-Mu sendiri dan mengesampingkan tuntunan firman-Mu, sebab dengan demikian kami mendukakan hati-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu, serta berikan kepada kami hati yang taat kepada firman-Mu. Tolonglah kami agar semua yang kami lakukan pada hari ini, sepanjang hari ini, berkenan kepadamu dan mengalami keberhasilan. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau, ya Tuhan. Kami perlu Engkau, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan, pagi hari ini hamba kembali berdoa untuk seluruh umat Tuhan, warga keluarga hamba di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mau berdoa untuk keluarga Sabarofek, keluarga Wopairi, keluarga Rawiai, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Kambuh, keluarga Patipari, keluarga Wayoi, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Uniputi, keluarga Peters, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Asaribab, keluarga Makabori, keluarga Auri, dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini. Hamba berdoa mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Hamba mohon tuntunan-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah semua aktivitas yang kami lakukan dengan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Biarlah kami mengutamakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan itu boleh berhasil, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, hidup rumah tangga, dan kehidupan anak-anak. Tuhan memberkati semua pelayanan pekerjaan. Tuhan memberkati semua pendidikan daripada anak-anak kami. Tuhan memberkati apa yang kami lakukan di dalam setiap kegiatan kami, hidup rumah tangga kami. Biarlah kehidupan rumah tangga kami antara suami dan istri memiliki kasih yang murni daripada Yesus Kristus,
sehingga menjadi dasar hidup rumah tangga, menjadi teladan bagi anak-anak kekasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami mengenal pribadi Tuhan dengan benar, bukan sekadar mengetahui, tapi kami mengenal dengan kami membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Akan pagi hari ini hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba, kepada hambamu Bapak Donald Lodik Peter yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hambamu, bahwa hidup hambamu semakin menjadi berkat, semakin menjadi teladan bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari kehidupannya, dan dia terus menyatakan kasih-Mu kepada mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pelayanan pekerjaannya. Apa yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Rida Taruk Datu yang berada di Manokwari. Tuhan juga pimpin hambamu, bahwa hidup hambamu mengandalkan Engkau setiap saat, bahwa hidup hambamu melakukan apa yang Engkau mau, sehingga dia mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya untuk menjadi berkat bagi orang tuanya, menjadi berkat bagi orang yang dikasihinya, menjadi berkat bagi anak cucu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pelayanan pekerjaan diberkati dengan kekuatan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri yang terbaik atas hidup mereka. Kesehatan terbaik menyertai mereka siang dan malam. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa kepada hambamu, Ibu Diana Defretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hambamu semakin taat dan setia untuk melakukan firman-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, bagi anak-anak kekasih. Biar apa yang mereka kerjakan Tuhan, campur tangan-Mu, membuat mereka selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila hidup pelayanannya menyenangkan hati-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Jeffrey Alau yang ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Tuhan bawa hidup hamba-Mu ini untuk semakin taat dan setia, untuk semakin melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, sehingga dari kehidupannya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi istri kekasih, bagi anak kekasih, bahkan menjadi berkat bagi orang tuanya, baik yang ada di kota Sorong, baik yang ada di kota Jakarta. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ros Tuarisa Wairata yang ada di Manokwari. Tuhan juga pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hamba-Mu Ibu Ros Tuarisa menjadi berkat bagi orang tuanya Ibu Din yang berada di Ambon, dan anak kekasih Renata. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup pemirsa untuk melakukan perintah firman-Mu. Biarlah mereka berjuang untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, sehingga mereka melakukan seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan damai sejahtera-Mu melimpah bagi tanah Papua, bagi setiap kota yang kami tinggal, sehingga kami boleh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah-limpah atas tanah Papua ini.
Biarlah Tuhan hadirat-Mu senantiasa memberikan kedamaian, keamanan, ketentraman kepada kami semuanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Pesan saya, mari kita membangun hubungan yang intim, mengenal pribadi Yesus Kristus dengan benar. Bukan sekadar tahu, tapi kita mengenal pribadinya. Sehingga pribadinya ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita menjadi saluran berkat di dalam kebenaran bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus selalu dalam setiap kehidupan kita. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.